Hai teman-teman, ketemu lagi di MyRepublic Academy. Kali ini kita akan membahas tentang basic teknologi dan product knowledge. Mari kita simak materinya. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Kresno dari tim Network. Pada kesempatan kali ini saya coba akan mempresent tentang basic teknologi yang digunakan di perusahaan MyRepublic, terutama di sisi network. Oke. Pertama-tama, setiap kita bekerja di suatu perusahaan, kita harus bisa mengetahui apa sumber revenue atau produk yang dijual oleh perusahaan tersebut, serta alat produksi apa yang digunakan untuk memproduksi produk atau jasa tersebut. MyRepublic sebagai perusahaan jasa penyedia internet, produknya adalah yang dijual ke customer yang menghasilkan revenue adalah bandwidth atau kapasitas internet dari 50 mega, kemudian 100 mega, sampai ke 500 mega. Nah, alat produksi yang digunakan untuk memproduksi bandwidth tersebut yang akan dijual ke customer sebagian besar terdapat di slide yang saat ini muncul di rekan-rekan sekalian. Ini adalah perangkat-perangkat network dari sebelah kiri sampai sebelah kanan, yaitu yang menyalurkan internet bandwidth dari internasional, lokal peering, maupun piring-piring yang ada di internasional dari internet gateway sebelah kiri sampai ke sebelah kanan, yaitu sampai di rumah customer, sampai di handphone customer, laptop maupun di TV customer. Nah, perangkat-perangkat tersebut terdiri dari internet gateway, kemudian BIRAS atau Border Network Gateway, kemudian Metro Router, OLT, ONT dan jaringan FTTH, sampai ke ONT dan STB. Nah, semakin ke kiri, perangkatnya akan makin lebih sedikit, namun setiap device memiliki kompleksitas yang lebih kompleks. Makin ke kanan, jumlah device-nya semakin banyak, namun tingkat kompleksitas dari per device-nya akan lebih simple atau lebih sederhana. Selain internet tadi yang disalurkan melalui jaringan ini, ada pula MyRepublic menyalurkan TV atau OTT yang disalurkan dari head-end di BSD melalui BIRAS, Metro, OLT sampai ke perangkat STB yang ada di pelanggan sehingga sampai ke rumah masing-masing. Nah, pertanyaannya kemudian, kenapa MyRepublic menggunakan jaringan FTTH untuk menyalurkan internet dan TV tersebut? Mari kita mengenal sedikit mengenai FTTH atau singkatan dari Fiber to the Home. Jaringan FTTH adalah jaringan akses fiber optik dengan konfigurasi point to multipoint, yaitu dari satu titik ke banyak titik menggunakan splitter dalam hal ini sebagai pembagi sinyal yang terpasang di FDT dan FAT. Kenapa menggunakan serat optik dalam penyaluran paket atau internet bandwidth ini? Karena serat optik ini merupakan medium yang bisa menyalurkan cahaya dengan kecepatan 300 juta meter per detik, sehingga paket data bisa ditransmisikan dari satu titik ke titik lainnya dengan sangat cepat, 300 juta per meter per detik, sangat cepat dan reliable. Nah, jaringan FTTH sendiri terdiri dari OLT yang dipasang di shelter atau hub, kemudian dilanjutkan dengan kabel feeder yang menghubungkan OLT tersebut sehingga sampai ke FDT, lalu sampai di FDT ada di setiap cluster, kemudian dari FDT disambungkan lagi dengan kabel distribusi hingga ke box FAT. Dari box FAT akan disambungkan dengan kabel drop sampai ke rumah pelanggan atau ONT di rumah pelanggan. Dari segi penarikannya sendiri, FTTH ada dua tipe. Yang pertama adalah melalui kabel udara atau pole atau tiang, yang kedua melalui kabel bawah tanah. Jaringan FTTH yang sudah terbangun oleh MyRepublic sudah tergelar dari shelter sampai ke FAT. Kemudian nanti setiap pelanggan baru yang hendak berlangganan MyRepublic akan
kita akan perlu melakukan penarikan kabel drop dari FAT hingga ONT yang ada di rumah. Jaringan FTTH dari MyRepublic sendiri saat ini sudah tersebar di beberapa kota di Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali. Nah, selain melakukan pembangunan sendiri melalui rollout, MyRepublic juga melakukan partnership dengan beberapa penyedia jaringan network FTTH, yaitu dengan Fiberstar, kemudian Moratel, Icon Plus, IBS, dan juga BIP. MyRepublic sendiri memiliki hub untuk berjualan dan menggunakan jaringan akses FTTH dari partner tersebut untuk area-area tertentu maupun klaster-klaster tertentu. Tidak semua wilayah bisa kita pakai berdasarkan kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Peran MyRepublic sendiri di sini adalah menginjekkan bandwidth internet. Jadi bandwidth internet tadi diinjekkan melalui jaringan kabel FTTH akses yang dimiliki oleh para partner tersebut, agar tentunya akan lebih banyak customer yang bisa menikmati bandwidth internet dari MyRepublic. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan untuk basic teknologi di sisi network, kiranya bisa menjadi pemahaman yang lebih bagi rekan-rekan kalian semua. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Kali ini kita akan mempelajari beberapa produk yang ada di MyRepublic. Produk layanan MyRepublic terdiri dari yang pertama untuk residensial dan yang kedua untuk business solution. Sasaran penjualan yang pertama di residensial, khususnya rumah tinggal dan apartemen. Yang kedua untuk tempat usaha atau small medium enterprise, terutama adalah rumah-rumah usaha, ruko atau perkantoran, gedung usaha, fasilitas umum, gedung dengan maksimal 5 lantai, dan warnet. Kita masuk ke produk residensial. Produk residensial terdiri dari value 30 Mbps sampai gamer 150 Mbps, paket internet only, dan paket combo internet plus TV dimulai dari value 30 Mbps sampai gamer 150 Mbps. Perbedaannya, di value terdapat 76 channel, dan mulai dari fast 50 Mbps sampai gamer 150 Mbps terdapat 79 channel TV. Channel-channel TV yang ada di MyRepublic dapat dilakukan dengan men-scan barcode yang ada di pojok kiri bawah. Promo yang berlaku bulan ini adalah yang pertama, 9G3, yang kedua, diskon 25%, dan yang ketiga adalah diskon 15% untuk produk baru kita yaitu Hype 75 Mbps. Yang selanjutnya, produk untuk paket bisnis, produk Small Medium Enterprise atau SME, terdiri dari bisnis 50 sampai bisnis Pro 500. Perbedaan di bisnis dengan bisnis Pro adalah bisnis Pro mendapatkan akses point. Di paket bisnis tersebut juga bisa menggunakan channel-channel yang tersedia dengan cara men-scan barcode yang ada di pojok kiri. Harga-harga yang tertera di brosur adalah harga sebelum PPN. Diskon yang berlaku di bulan Februari adalah area own network atau area jaringan sendiri, diskon 15% selama 6 bulan. Yang kedua juga ada di area partnership atau area Fiberstar, diskon 25% selama 6 bulan plus free tambah speed. Selain itu, promo lain yang berjalan bulan ini adalah di Tamrin Residence yang merupakan area terbaru dari MyRepublic dengan diskon 20% selama 6 bulan, dan area nasional berlaku diskon hingga 25% selama 6 bulan. Selanjutnya, pembahasan dilanjutkan dengan perhitungan billing atau tagihan. Perhitungan tagihan di MyRepublic adalah sebagai berikut. Tagihan bersifat daily cycling. Tanggal pemasangan adalah tanggal cetak tagihan setiap bulannya. Periode tagihan adalah 1 bulan kalender. Contoh, pemasangan tanggal 3 Januari, maka periode tagihan adalah 3 Januari sampai 2 Februari. Pemasangan tanggal 15 Juli, maka periode tagihan adalah 15 Juli sampai 14 Agustus. Mohon diperhatikan di tabel di bawah tersebut, terutama di antara tanggal 29, 30, dan tanggal 31, maka periode akan berakhir di tanggal 27 bulan tersebut. Ketentuan pembayaran. Pembayaran tagihan pertama adalah
maksimal 3 hari setelah pemasangan dilakukan di rumah customer. Pembayaran bulan selanjutnya atau biasa disebut billing cycle, tanggal jatuh tempo pembayaran adalah H+6 setelah tanggal pemasangan setiap bulannya. Contoh, pemasangan tanggal 5 maka jatuh tempo pembayaran setiap tanggal 11 dan selanjutnya. Jika customer terlambat melakukan pembayaran, maka pelanggan akan dikenakan denda sebesar Rp55.000 per hari, sudah termasuk PPN, dan layanan internet akan diblokir atau tersuspend. Metode pembayaran. Metode pembayaran di MyRepublik terdiri dari yang pertama, bisa melalui minimarket, yaitu pembayaran tunai di Indomaret, Alfamart, Alfamidi, Ceria Mart, dan Lawson. Yang kedua, melalui virtual account, ATM atau internet banking dengan beberapa bank-bank yang sudah ternama. Yang ketiga, kartu kredit, bisa melalui auto debit atau WIC Gallery, yaitu datang ke kantor cabang terdekat. Yang keempat, melalui aplikasi, ada Tokopedia, GoPay, dan lain-lain. Dan melalui Tokopedia, biasanya terdapat promo-promo khusus bagi pelanggan MyRepublik. Demikian penjelasan mengenai billing atau tagihan setiap bulan dan juga metode pembayaran. Terima kasih. Selanjutnya, pembahasan mengenai proses SO menjadi SA. Flow Installation Process atau proses instalasi. Customer setuju untuk berlangganan, kemudian input data-data pada FAB digital kita, di mana terdapat nama sesuai KTP, alamat pasang, nomor HP aktif, dan alamat email aktif. Data-data dilengkapi dengan foto KTP, foto meteran listrik, dan foto rumah bagian depan. Setelah data lengkap, maka dikirimkan ke supervisor masing-masing. Maka setelah itu supervisor akan meneruskan ke pihak dispatch sales atau DS. Oleh pihak dispatch sales akan dilakukan verifikasi kepada pelanggan, termasuk konfirmasi tentang biaya penalti. Jika calon pelanggan keberatan, maka pihak dispatch sales akan kembalikan kepada pihak sales. Jika customer setuju, maka DS akan melakukan penjadwalan dengan melakukan koordinasi dengan pihak dispatch operation atau DO. Selanjutnya, konfirmasi dari pihak dispatch ops atau DO kepada pihak pelanggan. Dan proses dilanjutkan dengan pemasangan atau instalasi. Selanjutnya, setelah dilakukan instalasi, maka customer dapat menikmati layanan internet MyRepublik. Tolong diingatkan kepada para customer bahwa pembayaran maksimal 3 hari setelah customer dilakukan pemasangan di rumah masing-masing. Selanjutnya mengenai FAB digital atau formulir berlangganan digital. Proses pengisian aplikasi berlangganan. Hal yang harus diperhatikan. 1. Penulisan nama dan tanggal lahir sesuai dengan KTP. Kedua, penulisan alamat instalasi atau yang terpasang harus detail dan jelas. 3. Pengisian nomor handphone wajib menggunakan nomor pelanggan yang tertera di aplikasi. Keempat, alamat email wajib valid. Yang kelima, foto KTP, foto rumah bagian depan, dan meteran listrik terlihat jelas dan tidak miring. Proses pengisian aplikasi berlangganan. Hal yang harus diperhatikan. 1. Produk kategori diisi dengan memilih Internet Bundling TV dan Internet Only. Yang kedua, paket layanan MyRepublik diisi dengan paket yang diinginkan oleh customer. Yang ketiga, add-on internet diisi apabila ada. Yang keempat, metode pembayaran diisi dengan tunai bulanan ataupun kartu kredit. Yang kelima, input promo apabila ada. Dan yang keenam, sertakan dokumen seperti foto KTP, foto meteran listrik, dan foto rumah bagian depan. Demikian penjelasan mengenai proses instalasi dan proses pengisian FAB digital. Terima kasih. Demikian materi Basic Teknologi dan Product Knowledge. Sampai jumpa di materi berikutnya. Ayo pintar bareng, kerja bareng, sukses bareng.